Bab 2949. Lin Bro menunjukkan siapa bosnya. Jika kita memiliki dukungan data eksperimen langsung, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya? Sulit untuk mengatakannya, itu tergantung pada seperti apa datanya, kata Li Junchao. Jika data eksperimennya tidak ideal, maka tidak dapat diterapkan pada manusia, seperti biji besi bat, dan perlu dialokasikan untuk penggunaan lain. Bagaimana jika itu memiliki arti positif? Kira-kira setengah tahun, Li Junchao mengembuskan asap rokok dan berkata, kesulitan terbesar dalam eksperimen semacam ini adalah uji klinis, lagi pula, sifat negara kita berbeda dengan Mamen. Li Junchao menyalakan sebatang rokok lalu menarik Lin Yi ke tangga, aku ingin bertanya tentang hal lain. Kenapa begitu tertutup? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Anda tidak ingin bertanya di mana kualitas teknisi terbaik, bukan? Tidak mungkin, kalau kakak iparmu tahu, dia bisa membunuhku. Saya mendengar bahwa sebuah organisasi bernama Anlo telah bergabung, apakah itu benar? Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, mereka juga sangat tertarik pada biji, jadi saya rasa mungkin ada signifikansi eksperimen yang positif. Kita berada pada gelombang yang sama, kata Li Junchao. Jadi kali ini, semuanya tergantung padamu dan ketua tim Chen, kalau tidak, situasi di pulau ini akan tetap buntu, bahkan jika kita ingin maju, kita akan dibatasi oleh organisasi lain. Aku mengerti maksudmu. Itu cara terbaik untuk memecahkan kebuntuan ini. Ya, itulah artinya, kata Li Junchao. Semakin cepat masalah pulau ini terselesaikan, semakin baik, saya bisa pensiun lebih cepat, tapi saya rasa saya tidak akan melihatnya seumur hidup saya. Jangan terlalu pesimis. Pulau Tilia tidak menakutkan, yang menakutkan adalah kita semua saling membatasi, yang menyebabkan kemajuan lambat, kata Lin Yi. Saya selalu merasa masalah ini tidak memiliki pemicu, selama pemicunya ada, Pulau Tilia bisa dihancurkan kapan saja. Teknologi Pulau Tilia akan memengaruhi dunia, aku punya firasat bahwa begitu Pulau Tilia menyingkap tabir misteriusnya, dunia akan berada di ambang kehancuran. Lin Yi tersenyum pahit. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan ini pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu juga seorang pemuda sastra. Itu semua hanya imajinasiku yang liar. Lagi pula, seumur hidupku, aku mungkin tidak akan pernah mengalami hal seperti itu, kata Li Junchao. Setelah aku mati, aku tidak peduli jika banjir menyapu semuanya. Lin Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, karena pikirannya mirip dengan Li Junchao. Yang benar-benar menakutkan bukanlah teknologi canggih di Pulau Tilia, tetapi keinginan manusia yang tak terpuaskan. Setelah mengobrol dengan Li Junchao, langit di luar sudah gelap. Ketika Lin Yi kembali ke ruang belajar, Yu Xiying dan yang lainnya juga sedang menyelesaikan pelajaran mereka. Meskipun mereka belum mencapai level Ning Ce, mereka cukup kompeten. Bos, apakah kita punya rencana untuk malam ini? Tanya Zhang Chaoyue. Tidak ada rencana, silakan lakukan kegiatanmu sendiri. Aku ada urusan lain, jadi aku tidak akan ikut denganmu. Setelah menyapa, Lin Yi melaju ke rumah keluarga Liang. Mengetahui Lin Yi sedang kembali, Liang Ruoxu berdiri di pintu masuk lingkungan lebih awal. Dia mengenakan kaos dan celana olahraga sederhana, rambutnya agak acak-acakan, memancarkan kehangatan keluarga biasa. Bukankah kamu bilang setelah menikah, kamu akan menjadi ibu yang seksi? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku sudah tergila-gila pada putramu, aku hampir ingin mengembalikannya. Apakah dia mulai tidak patuh, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ini lebih dari sekadar ketidakpatuhan, tak seorang pun bisa membujuknya, setiap hari dia ingin aku memeluknya. Pinggangku yang tua ini hampir patah. Lin Yi berdiri di belakangnya, meremas bahu Liang Ruoxu. Kamu bekerja keras. Kata-katamu memang manis. Bermata putih pada Lin Yi, Liang Ruoxu berkata. Misi kali ini, kapan kamu berencana berangkat? Besok pagi. Secepat itu. Tidak bisakah kamu tinggal 1 atau 2 hari lagi? Secara teori, ya, tapi tugas ini agak khusus, kita harus bergegas, atau kita akan kehilangan kesempatan terbaik. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Anda dapat menebak apa yang ingin saya katakan. Tenang saja, aku bisa mengendalikan semuanya. Keduanya perlahan kembali ke rumah, di mana ada lebih dari selusin hidangan di atas meja dan sebotol anggur tanpa label. Saat menantunya berkunjung, Shen Suyi tidak pernah gagal menunjukkan etika yang tepat. Makan malamnya tidak terlalu meriah tetapi terasa nyaman dan harmonis. Lin Yi dan Liang Chunxiao tidak minum banyak, berhenti pada jumlah yang tepat. Setelah makan malam, Lin Yi menemani Liang Ruoxu berjalan-jalan ke bawah tetapi tidak membawa anak itu. Dengan demikian, memberi mereka berdua waktu tenang dan berdua. Keesokan paginya, sebelum Liang Ruoxu bangun, Lin Yi diam-diam pergi. Dia pergi ke bandara untuk bertemu dengan timnya.
Yang menemani mereka adalah Chen Ziyi. Ketua Tim Lin, tolong urus misi ini. Chen Ziyi mengulurkan tangannya. Apakah semua barang yang dibutuhkan sudah disiapkan? Lin Yi menjawab sambil mengulurkan tangannya. Semuanya sudah dikirim, yang kami butuhkan sekarang adalah sampel eksperimen. Ayo berangkat sekarang. Sama seperti terakhir kali, kelompok itu pertama-tama pergi ke pangkalan terdekat, lalu terbang ke Pulau Tilia. Selama penerbangan 10 jam, anggota tim beristirahat dengan mata tertutup, tanpa obrolan yang tidak perlu. Meski Chen Ziyi tampak tenang, masih ada ketegangan di dalam dirinya. Lagi pula, ini adalah kali pertama pergi ke sana, dan banyak orang merasakan hal ini tentang hal-hal yang tidak diketahui. Termasuk Lin Yi, meskipun tidak seintens Chen Ziyi. Setelah mereka turun dari pesawat, rombongan naik perahu ke Rock Island. Prosedur sebelumnya telah dipahami oleh Chen Ziyi sebelumnya. Tugas utama di sini adalah memeriksa personel yang naik untuk mencegah siapapun membawa api terbuka secara diam-diam. Tetapi setelah naik ke perahu, Chen Ziyi memperhatikan bahwa orang-orang di sana memandang mereka dengan aneh. Bukan hanya dengan kehati-hatian dan ketakutan tetapi juga berbisik-bisik satu sama lain. Keadaan ini membuatnya tidak berani bersantai sedikit pun. Setelah semua pemeriksaan selesai, tim berkumpul, sengaja atau tidak sengaja mengelilingi Shao Jianfeng. Pada saat ini, ia juga mengenakan topi dan kacamata hitam, berusaha menyembunyikan dirinya semampunya. Dan hal ini tidak menimbulkan kecurigaan dari orang lain. Karena perhatian mereka semua tertuju pada Lin Yi. Sementara itu, dimanapun tim itu lewat, orang-orang di sekitarnya berhamburan, menjaga jarak lebih dari 10 meter. Aku punya firasat orang-orang ini nampaknya takut pada kita, bisik Chen Ziyi kepada Xiao Bing. Itu bukan kesalahpahaman, bisik Xiao Bing. Ketika Lin Bro pertama kali mendarat di pulau itu, dia membuat semua orang ini tunduk, mereka tidak berani bertindak arogan seperti sebelumnya. Bab 2950. Asosiasi Gong Yuan, tim baru. Dipukuli, dan mereka menyerah. Ekspresi Chen Ziyi sedikit berubah, merasa tidak yakin bagaimana cara menggambarkan emosinya. Para tetua di rumah dulunya adalah anggota Brigade Garda Pusat dan sangat akrab dengan situasi di pulau itu. Karena alasan rasial, pasukan asing utama memusuhi Brigade Garda Pusat. Dalam beberapa situasi, mereka bahkan membayangkan Brigade Garda Pusat sebagai musuh imajiner mereka. Tak disangka, saat pertama kali berada di pulau itu, ia berhasil melakukan hal tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak pendahulu kita. Karena Lin Yi sengaja mengatur waktunya, setelah pemeriksaan selesai, kapal yang tiba di pulau itu tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Tujuan melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa Shao Jianfeng tidak akan terpapar pada pandangan orang lain sebanyak mungkin. Setelah menaiki perahu, rombongan tiba di Longe, dan 1 jam tidak terasa lama. Awalnya, Chen Ziyi ingin mengobrol dengan Lin Yi tentang berbagai hal setelah tiba di pulau itu, tetapi mendapati bahwa Lin Yi sedang tidak berminat untuk berbicara, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pelayaran selama 1 jam itu segera berakhir, dan Pulau Tilia yang diselimuti kabut muncul di pandangan semua orang. Chen Ziyi, yang baru pertama kali tiba di pulau itu, tak kuasa menahan debaran jantungnya yang semakin cepat, menatap tempat yang dikenal sebagai pulau terakhir itu dengan linglung. Tak lama kemudian, kapal itu mencapai pantai. Orang-orang di perahu berdiri di kedua sisi, dan tidak seorang pun berani turun. Pada saat yang sama, orang-orang dari kelompok 4 sudah ada di sini menunggu mereka. Saat melihat pakaian Shao Jianfeng, Tao Cheng berhenti sejenak, lalu melihat tatapan Lin Yi, dan tidak bertanya lebih jauh. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sekitar, tidak cocok untuk membicarakan masalah ini. Setelah beberapa kata sederhana, orang-orang dari grup 1 dan grup 4 menuju ke pangkalan. Semua tindakan Lin Yi dan yang lainnya ditangkap oleh mata-mata tersembunyi. Setelah mereka pergi, seseorang diam-diam mundur dari kerumunan. Ketua Tim Chen, selamat datang di pulau ini. Setelah kembali ke markas mereka, Tao Cheng secara proaktif mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Bisakah aku bicara terus terang? Chen Ziyi menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Rasanya seperti kembali ke masyarakat primitif, kata Chen Ziyi sambil tersenyum. Rasanya seperti tiba di dunia lain. Cukup dekat, kami merasakan hal yang sama saat pertama kali datang. Setelah mengatakan ini, Tao Cheng berjalan ke sebuah kotak kayu besar, menepuknya, dan berkata, semua yang dibutuhkan untuk eksperimen ini sudah ada di sini, dan informasi mengenai sampel eksperimen, berdasarkan informasi dari tim Yanlong dan kami, sudah dikumpulkan. Jadi, sisanya terserah Anda. Baiklah, terima kasih, Ketua Kelompok Tao. Sama-sama, itu yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana situasi dengan Asosiasi Gong Yuan? Adakah perkembangan terbaru? Tanya Lin Yi.
Kudengar ada konflik dengan klub Banteng Darah sebelumnya, dan mereka tidak menang. Dulu, tim eksekusi asosiasi Gong Yuan dan klub Banteng Darah sama-sama kuat. Sepertinya tim yang baru dibentuk ini masih kurang kemampuannya, kata Lin Yi. Dalam waktu sesingkat itu, mampu membentuk tim yang siap tempur saja sudah sangat mengesankan, kata Tao Cheng sambil tersenyum. Jika mereka bisa kembali ke level sebelumnya, asosiasi Gong Yuan akan menjadi tak terkalahkan. Itu benar, ini juga akan sedikit mengurangi tekanan kita. Tapi kalian semua tetap harus berhati-hati, kata Tao Cheng. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan telah menurun dibandingkan sebelumnya, pemimpin mereka, Schröder, sangat kuat. Dia membalikkan keadaan saat pertempuran dengan klub Banteng Darah, jika tidak, asosiasi Gong Yuan pasti akan menderita korban. Schröder. Lin Yi bergumam sambil mencatat nama itu. Itu saja tentang situasi di pulau itu untuk saat ini, Tao Cheng menepuk bahu Lin Yi dan berkata. Karena masalah saudara Chen, asosiasi Gong Yuan tidak mengambil tindakan terhadap kita, tetapi berbeda denganmu, jadi berhati-hatilah. Setelah serah terima singkat, grup 4 menyelesaikan misi mereka dan kemudian meninggalkan pangkalan. Sementara itu, tugas Lin Yi dan timnya baru saja dimulai. Para anggota kelompok 1 mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan yang mereka temukan di sini untuk digunakan nanti. Lin Yi kemudian melangkah keluar pangkalan untuk mengamati keadaan sekitar. Dibandingkan dengan pertama kali, markas Brigade Garda Pusat telah berubah secara signifikan. Sebuah bangunan modular besar baru didirikan. Hampir seukuran setengah lapangan sepak bola, tujuan utamanya adalah menyediakan ruang untuk eksperimen selanjutnya. Sebelumnya di kapal, ada telinga yang mendengarkan, jadi tidak nyaman untuk membahas hal-hal ini, kata Lin Yi. Jika ada yang ingin kau katakan, mari kita mulai sekarang. Saya ingin menangkap seekor simpanse. Kesamaan genetiknya dengan manusia mencapai 98,8%, menjadikannya sampel eksperimen yang paling cocok. Ini adalah data yang saya kumpulkan sebelumnya. Sambil berbicara, Chen Zi menyerahkan sebuah buku catatan. Para anggota kelompok 1 berkumpul. Datanya rincin, kata Zhang Chaoyue. Saya melihat informasi dari brigade, makhluk-makhluk ini, salah satunya, berdiri tegak setinggi lebih dari 2,5 meter, dan beberapa bahkan melebihi 3 meter, mereka praktis seperti Tarzan modern. Ini membutuhkan Lin Bro untuk turun tangan, yang bisa kita lakukan hanyalah mendukung Lin Bro, kata Luoqi. Setuju, sahut Xiao Bing. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, hanya dia melihat data tersebut. Masalah membunuh makhluk itu tidak akan sulit, mengingat pengalaman masa lalu. Tantangan sesungguhnya adalah menangkap satu ekor hidup-hidup, suatu masalah yang signifikan. Mengesampingkan data tersebut, Lin Yi menemukan senjata anestesi khusus di antara perlengkapan mereka. Meskipun obat bius dimodifikasi secara khusus, efektivitasnya masih belum pasti. Serahkan pada kami, kata Lin Yi. Jian Feng, mulai hari ini, kau tetaplah di markas ini, aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan, jangan sampai penyamaranmu terbongkar. Dipahami. Semua orang berganti ke perlengkapan masing-masing, dan ikut aku ke area yang disengketakan. Ya. Dengan sebuah perintah, Lin Yi dan timnya mulai bekerja. Chen Zi dan Shao Jianfeng tertinggal di pangkalan. Di markas asosiasi Gong Yuan, total 8 orang berkumpul di sini. Membentuk tim siap tempur dalam waktu yang singkat, kekuatan asosiasi Gong Yuan tidak bisa diremehkan. Yang duduk di posisi utama adalah seorang pria barat yang tegap, tubuhnya dari leher ke bawah dipenuhi tato, tak ada kulit yang terlihat tersisa. Namanya Schröder, dikirim oleh Anglo untuk membantu rekonstruksi tim eksekusi asosiasi Gong Yuan. Dia belum mencapai level A, tetapi dengan cepat mendekati level itu. Meskipun penampilan luar Schröder tampak kasar, kecerdasannya masih utuh. Jika tidak, dia tidak akan dikirim pada waktu yang begitu spesial untuk membangun kembali tim eksekusi asosiasi Gong Yuan. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas masuk dari luar. Bos, Lin Yi telah mendarat di pulau. Bab 2951. Penyelidikan dan manuver. Orang yang berbicara bernama Fishman, pencari informasi untuk tim eksekusi. Dia bertanggung jawab atas semua pekerjaan intelijen. Mendengar berita ini, Schröder dan yang lainnya yang sedang makan agak terkejut. Ditembak dari belakang, sudah merupakan berkah dia tidak terbunuh, dan dia masih datang ke pulau ini. Saya juga terkejut, sepertinya mustahil, kata Fishman. Tapi saya baru saja melakukan pelacakan lagi dan menemukan alasannya. Pelan-pelan saja. Schröder tahu Lin Yi sangat cerdas dan kuat dalam pertempuran. Jadi informasi apapun tentang mereka perlu dicatat untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang pelaksanaan rencana mereka. Setelah Brigade Garda Pusat mendarat di pulau itu, mereka memulai misi mereka, tetapi sepertinya dia tetap di stasiun dan tidak berangkat bersama tim. Menginap di stasiun.
Schroeder mengusap dagunya, bergumam, dia memang cerdas, dan tidak bisa diremehkan. Kata-kata Schroeder membingungkan semua orang di ruangan itu, dan mereka semua mengalihkan pandangan kepadanya. Dia sangat menyadari apa yang telah dia lakukan sebelumnya, membunuh semua anggota tim eksekusi asosiasi Gongyuan, jadi dia pasti akan menghadapi pembalasan di masa depan, jelas Schroeder. Mengingat luka-lukanya, dia seharusnya tidak berada di pulau itu. Namun, demi keselamatan bawahannya, dia tetap datang dan tinggal di pangkalan untuk memimpin, yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Jika tidak, semua anggota timnya akan mati. Dia benar-benar berpikir tinggi tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa hanya dengan memegang komando, dia bisa menangani semuanya, ejek seseorang. Jangan berpikir seperti itu, dia sangat kuat, kata Schroeder. Meskipun dia tidak memimpin tim, yang secara signifikan mengurangi kekuatan mereka secara keseluruhan, komandonya membuat pasukan tempur mereka berbeda, jadi ada nilai tersendiri baginya untuk berada di sini. Namun, melihat situasi saat ini, dia sebaiknya tetap berada di zona aman dan tidak keluar, kata Fishman. Itu sudah pasti, karena saat ini dia tidak punya kekuatan tempur. Kalau dia masuk ke hutan, bahkan tanpa kita bertindak, dia pasti sudah dimakan binatang buas. Dalam kondisi seperti ini, akan sulit bagi kami untuk membunuhnya. Itu wajar, lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Schroeder menghisap rokoknya dan berkata dengan muram. Tapi peraturan di pulau itu tetap harus dipatuhi, meskipun kesempatan kita telah tiba. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Terus amati pergerakan mereka, lalu temukan kesempatan yang tepat untuk menangkap semua orang dalam kelompok ini, kata Schroeder. Dengan cara ini, kita akan memiliki alat tawar-menawar di tangan kita. Ya. Tapi kali ini ada yang aneh, ada seorang wanita yang mendarat di pulau itu bersama mereka, seseorang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Pendatang baru. Mata Schroeder beralih, apakah wanita itu pergi menjalankan misi? Tidak, dia tetap di stasiun. Mungkin tenaga medis, mengingat ia mengalami cedera punggung, yang berbeda dengan cedera lainnya, memiliki seseorang yang merawatnya dapat dimengerti. Mengerti. Sementara itu, Lin Yi dan yang lainnya telah tiba di daerah yang sebelumnya kontroversial. Namun pekerjaan patroli mereka tidak serius, lebih seperti kunjungan lapangan. Bos, apakah menurutmu orang-orang itu akan terpancing? Aku tidak bisa menjamin apakah mereka akan terpancing, yang kutahu pasti, kita sudah menarik perhatian. Sekarang tinggal akting Jian Feng. Tapi orang-orang ini aneh, kata Yu Xiying. Kelompok 4 pernah bertemu mereka sebelumnya dan mengira itu akan menyebabkan pertempuran sengit, tetapi pada akhirnya, mereka malah mundur. Mungkin itu strategi mereka, kata Lin Yi. Berurusan dengan Brigade Garda Pusat sebelumnya akan mengungkap informasi mereka dan menunjukkan permusuhan, yang tidak membantu penyamaran mereka. Mata Luoqi bergeser, berkata, Saudara Lin, maksudmu mereka menyamar sebisa mungkin untuk melemahkan pertahanan kita, lalu melancarkan serangan mematikan saat kita lengah. Kau benar sekali, kata Lin Yi. Namun selama masa ini, kita harus fokus pada misi kita dan tidak memberi mereka kesempatan apapun. Dipahami. Tak lama kemudian, ketika malam tiba, Lin Yi kembali. Lagi pula, mereka tidak benar-benar berpatroli, itu hanya akting saja. Setelah kembali, Sui Qiang, bersama Zhang Chaoyue dan Zhao Yunhu, berjaga di luar untuk mencegah siapapun mengamati secara diam-diam di dekatnya. Kembali di pangkalan, Lin Yi melepas topengnya, menukar identitas dengan Shao Jianfeng. Malam itu berlalu tanpa insiden. Setelah makan malam, mereka pensiun dini. Hanya Chen Ziyi yang merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak menunjukkannya karena dia sudah siap. Keesokan paginya, Lin Yi dan yang lainnya bersiap dan mengenakan masker, menuju ke kedalaman hutan, bersiap untuk menemukan sampel hidup. Karena mereka perlu melakukan eksperimen di pulau itu, kecepatan sangatlah penting. Namun setelah lebih dari 10 hari, mereka tidak melihat jejak target mereka. Selama waktu ini, mereka telah menghadapi beberapa tim secara berurutan. Tetapi semua orang hanya menguji dan berjaga-jaga tanpa konflik apapun. Di pulau, itulah sebagian besar situasinya. Tanpa konflik kepentingan yang absolut, tidak akan ada pertempuran yang mematikan. Bos, mungkinkah kita mencari di tempat yang salah, kata Zhang Chaoyue. Kami sudah membunuh 3 beruang bertaring pedang, tetapi belum melihat jejak gorila hitam. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat kapanpun, ayo kita terus mencari. Itu bukan spesies langka, kita seharusnya bisa menemukannya, kata Lin Yi. Namun masalahnya adalah asosiasi Gongyuan belum mengambil tindakan apapun akhir-akhir ini. Seharusnya segera. Lin Yi berkata sambil memakan biskuit yang dipadatkan. Kita sudah membocorkan banyak informasi yang sudah lama beredar. Setelah rencana mereka selesai, mereka harus bertindak. Sialan,
Tanganku gatal, kata Sui Qiang. Tim yang direorganisasi seharusnya tidak lebih kuat dari sebelumnya, tetapi secara keseluruhan, mereka lebih kuat dari kita, jadi jangan ada yang meremehkan mereka, kata Lin Yi. Di pulau itu, apapun bisa terjadi. Mendengar suara Lin Yi yang muram, ekspresi kelompok itu menjadi serius, tidak berani ceroboh. Dipahami. Ayo makan, setelah makan, kita akan melanjutkan pencarian. Ya, berdesir. Saat itu, suara samar terdengar dari hutan. Kelompok itu langsung menjadi waspada, menghunus senjata mereka, mengamati ke segala arah. Kelihatannya seperti sesuatu yang besar. Tak lama kemudian, semua orang melihat makhluk raksasa muncul dari semak-semak. Itu adalah gorila hitam raksasa yang dicari Lin Yi dan lainnya. Tingginya hampir 3 meter, seperti gunung hitam yang bergerak, dengan gading putih di mulutnya, memegang tikus besar di tangannya seolah-olah itu adalah makan malamnya. Kami sudah mencari selama berhari-hari tanpa hasil, dan sekarang sudah berhasil, kata Sui Qiang. Bab 2952. Bentrokan. Bentuk formasi, bersiap untuk terlibat. Sambil berteriak, Sui Qiang memimpin serangan dan menyerbu ke depan. Hewan-hewan di pulau itu lebih cerdas daripada makhluk biasa. Kecerdasan gorila pada dasarnya tidak rendah, dan ia segera merasakan permusuhan orang-orang di hadapannya. Sambil meraung, ia menghancurkan tikus hitam di telapak tangannya dan kemudian menyapu Sui Qiang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Sui Qiang memutar tubuhnya di udara dan berhasil menghindari krisis. Pada saat yang sama, yang lain melancarkan serangan mereka satu demi satu. Zhang Chaoyue melompat ke punggungnya, mencekik lehernya dengan erat, dan berteriak keras. Cepat! Kekuatan binatang ini terlalu besar, aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jangan khawatir, kami sedang dalam perjalanan. Xiao Bing dan Luo Qi bekerja sama dengan baik, keduanya menghunus belati dan menusuk kaki gorila raksasa itu. Rasa sakit yang amat hebat menyebabkan gorila itu meraung marah lagi. Tepat pada saat inilah serangan Yu Xing berlanjut. Tendangan terbang dari depan menghantam wajah gorila itu. Pada saat yang sama, Sui Qiang dan Zhao Yunhu juga tidak tinggal diam, menusukkan pisau ke lutut gorila itu dari depan. Mengaum. Rasa sakit yang hebat membuat gorila itu berlutut dan tidak dapat berdiri. Melihat koordinasi tim, Lin Yi mengangguk puas. Dia lalu mengeluarkan pistol anestesi yang telah disiapkan, membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Akhirnya berhasil menangani monster ini. Kita bisa kembali dan melaporkan misi ini, kata Zhang Chaoyue sambil terengah-engah. Dengan ukurannya, efek anestesinya akan bertahan paling lama 3 jam, kata Lin Yi. Ayo bergerak cepat dan ambil kembali, jangan buang waktu. Ya. Setelah misi selesai, semangat semua orang meningkat, dan pekerjaan fisik secara alami jatuh ke tangan Sui Qiang. Tetapi bahkan baginya, menggendong beban raksasa seberat hampir 200 kg itu agak melelahkan. Namun Sui Qiang tidak berkata apa-apa, karena ia yakin itu adalah tugasnya. Itulah sebabnya, selain Lin Yi, dialah yang paling disegani oleh tim. Dia tidak pernah berdebat atau berkelahi, selalu melakukan hal sendiri dengan tenang, seperti seorang kakak laki-laki. Tunggu, ada pergerakan di depan, kata Xiao Bing tiba-tiba. Mendengar kata-kata Xiao Bing, tim itu terdiam. Tak lama kemudian, suara gemerisik di semak-semak bertambah keras, dan tim memfokuskan mata mereka ke depan untuk mencegah kejutan apapun. Tak lama kemudian, beberapa sosok muncul dalam pandangan. Meskipun mereka juga mengenakan topeng, pakaian mereka mengidentifikasi mereka sebagai anggota asosiasi Gong Yuan. Hati tim dipenuhi dengan kegembiraan yang halus. Karena rencana Lin Yi berhasil. Kesembilan anggota asosiasi Gong Yuan semuanya keluar, jelas menyadari kehadiran Lin Yi dan yang lainnya sebelumnya, jadi mereka belum membubarkan pasukan mereka. Namun, Brigade Garda Pusat tidak panik, melanjutkan formasi yang telah diatur Lin Yi. Mereka sengaja mundur untuk berpura-pura tidak tertarik pada konflik. Biasanya, jika mereka bertemu dengan tim lain, pihak lawan akan melakukan hal yang sama, dan kedua belah pihak akan pergi dengan diam-diam. Namun kali ini, dengan datangnya anggota asosiasi Gong Yuan, situasinya tentu berbeda. Kami telah mengawasi Anda selama berhari-hari, dan sudah waktunya untuk menyelesaikan perselisihan kita sebelumnya, kata Schroeder. Apa yang kau inginkan? Tanya Sui Qiang dengan suara rendah. Kalian semua adalah bagian dari tim utama Brigade Garda Pusat, perlukah saya menjelaskan lebih lanjut, kata Schroeder. Salahkan pemimpinmu karena terlalu pintar, berpikir dia bisa menjamin keselamatanmu dengan memerintah dari tempat duduknya, sungguh naif. Dengan itu, Schroeder melambaikan tangannya, tidak berminat untuk berbicara lebih banyak lagi. Melibatkan. Setelah menerima perintah, 8 orang di belakangnya menyerbu ke depan dari segala arah. Dalam hal jumlah, asosiasi Gong Yuan memiliki keunggulan. Di mata Schroeder,
meskipun tim ini tidak berpengalaman, kekuatan tempur mereka masih di atas Brigade Garda Pusat. Mengurus orang-orang ini bahkan tidak memerlukan keterlibatan pribadinya dan akan cukup mudah. Namun tak lama kemudian, pemandangan di depan matanya membuat Schroeder tercengang. Karena itu benar-benar menyimpang dari harapannya. Satu orang langsung menyerbu Lin Yi. Lin Yi tiba-tiba bergerak, mendaratkan pukulan di leher lawan, membunuhnya seketika. Tanpa henti, Lin Yi memanfaatkan momen itu dan menatap tajam lawan lainnya. Demikian pula, dia tidak memberi kesempatan. Pembunuhan instan lainnya. Dalam sekejap mata, Lin Yi telah membunuh dua orang. Kesenjangan jumlah yang dimiliki asosiasi Gong Yuan langsung lenyap. Namun, kekuatan keseluruhan asosiasi Gong Yuan lebih unggul daripada tim utama. Dalam situasi 1 lawan 1, hanya Sui Qiang dan Yu Xiying yang mampu bertahan, sementara yang lain berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun tidak kentara, perbedaan ini memang ada. Setelah berhadapan dengan keduanya, Lin Yi bergabung dalam pertarungan yang lain. Dengan bantuan Lin Yi, kerugian tim perlahan-lahan berbalik. Anggota asosiasi Gong Yuan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika pertarungan dilanjutkan, mereka akan musnah seluruhnya. Kemunduran mereka lebih cepat dari yang diharapkan. Selain 2 orang yang tewas, 6 orang lainnya terluka tetapi mundur ke pihak Schroeder. Semua mata tertuju pada Lin Yi. Karena kehadirannya, hasil pertempuran berubah. Dalam ingatan mereka, tim pertama Brigade Garda Pusat, selain pemimpin mereka, tidak memiliki orang sekuat ini. Siapakah kamu sebenarnya, kata Schroeder. Selain Jiang Zhengnan dan rumah Teh Luyu, Brigade Pengawal Pusat seharusnya tidak memiliki orang sekuat ini. Mungkinkah hanya aku? Lin Yi melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya kepada Schroeder dan kelompoknya. Itu kamu. Para anggota asosiasi Gong Yuan tercengang saat melihat Lin Yi. Kamu terluka, bagaimana kamu bisa ada di sini? Dengan dewa pelindung kami, pemulihannya cepat, kata Lin Yi sambil mengenakan kembali topengnya. Jantung Schroeder berdebar kencang. Dalam ingatannya, ini sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu ingin bertanya siapa orang-orang di pangkalan itu karena aku ada di sini? Schroeder tetap diam, tetapi itu memang pertanyaannya. Mereka yang tersisa di sana hanyalah anggota tim kami, Lin Yi mengangkat bahu. Kau pikir aku tidak sadar kau sedang melacak kami? Kami hanya ikut-ikutan. Setelah mengetahui kebenarannya, Schroeder tiba-tiba menjadi marah dan mengepalkan tinjunya. Dipermainkan lebih memalukan daripada kegagalan. Mereka bilang kecerdasanmu luar biasa, aku mengalaminya kali ini, kata Schroeder. Tapi jangan berpikir trik kecil ini bisa mengubah hasil masalah ini. Mata Lin Yi menyipit, memancarkan sinar dingin bahkan melalui topengnya. Saya juga penasaran untuk mengetahui tingkatan Anda, seorang pria dari Anglo. Bab 2953. Hasil terbaik. Aku tidak menyangka kau tahu tentang hal-hal ini, kata Schroeder dengan ekspresi muram. Aku juga sudah banyak mendengar tentangmu, dan aku sudah lama ingin berlatih tanding denganmu. Kali ini, yang bergerak hanya Schroeder. Meski ukurannya sangat besar, kecepatannya luar biasa cepat. Dengan satu pukulan, bahkan Lin Yi mundur 2 langkah. Adegan ini membuat para anggota tim agak gugup. Dalam kesan mereka, siapapun yang bisa memaksa Lin Bro mundur bukanlah orang lemah. Namun bagi Lin Yi, tingkat serangan ini tidak mampu menimbulkan bahaya. Lin Yi segera menyesuaikan diri dan melancarkan tendangan memutar saat Schroeder menyerang. Tendangan kuat itu mendarat di tubuh Schroeder. Meskipun dia pernah mendengar tentang keterampilan Lin Yi sebelumnya. Berhadapan langsung dengan Lin Yi, dia menyadari Lin Yi bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkannya. Tendangan Lin Yi itulah yang mengubah lintasan serangannya dan memberi Lin Yi sedikit celah. Begitu dia menyesuaikan posisinya, serangan Lin Yi datang dengan cepat. Setelah memperoleh keterampilan bertarung tingkat C, pola serangan Lin Yi menjadi lebih bervariasi dan tidak dapat diprediksi, sehingga membuat Schroeder kewalahan. Terpinggirkan secara defensif, Schroeder merasa sangat terkejut. Dia telah ditembak parah di punggungnya, dan muncul di sini dalam waktu sesingkat itu merupakan suatu keajaiban tersendiri. Meskipun begitu, ia masih memiliki keterampilan yang luar biasa, seberapa hebatkah ia di masa jayanya. Siapa? Lin Yi memanfaatkan kesempatan itu dan menendangnya di dada. Schroeder terhuyung mundur beberapa langkah untuk menenangkan diri, tetapi sebelum ia dapat mengatur napas, Lin Yi kembali menyerang. Schroeder mengepalkan tinjunya dan menghantam telapak kaki Lin Yi. Bentrokan kekuatan yang dahsyat itu masih menguntungkan Lin Yi. Pergelangan tangan Schroeder terpelintir dengan cara yang aneh, disertai jeritan kesakitan. Rekan-rekan setimnya di sekelilingnya tercengang melihat pemandangan ini. Meski tim belum terbentuk lama, keterampilan Schroeder diakui oleh semua orang. Mereka awalnya mengira kalau berhadapan dengan ketua tim pun,
mereka bisa menang dengan mudah, tapi tidak menyangka akan berakhir seperti ini. 6 anggota yang tersisa bergegas maju, menghalangi pengejaran Lin Yi. Tepat pada saat itu, kelompok pertama maju dan dengan cepat menaklukkan mereka. Cepat, mundur. Schröder menyadari bahwa jika pertarungan dilanjutkan, ia mungkin akan membayar harganya, jadi ia segera memerintahkan mundur. Para anggota asosiasi Gongyuan mengeluarkan gas air mata dan bom asap, lalu mundur melalui jalan yang mereka lewati saat datang. Selama pengejaran, 2 orang lagi tertangkap dan dibunuh oleh Lin Yi. Tim yang baru terbentuk ini benar-benar kalah dalam pertemuan pertama mereka dengan Lin Yi. Sayang sekali kita tidak menangkap Schröder, kata Sui Qiang. Jangan hanya melihat permukaannya saja, dari perspektif lain, hasil ini mungkin merupakan pilihan terbaik. Pilihan terbaik. Dendam antara Brigade Pengawal Pusat dan Asosiasi Gongyuan tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Karena saya juga telah membunuh banyak orang mereka, kisah saudara Chen sulit dipercaya, kata Lin Yi. Saya membunuh orang-orang mereka lebih karena hubungan pribadi saya dengan saudara Chen. Sekarang, serangan berani mereka terhadap saya menunjukkan permusuhan telah mencapai tingkat yang gegabah. Jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak tidak akan punya waktu untuk hal lain, hanya saling serang, menguntungkan pihak lain. Anggota tim pertama merenungkan kata-kata Lin Yi secara mendalam. Mereka semua paham bahwa alasan Pulau Tilia tetap terpelihara hingga kini bukanlah karena sulit diserbu, tetapi karena adanya saling kendala di antara kekuatan-kekuatan besar. Semua orang saling mengawasi, siapapun yang bertindak pertama akan menjadi musuh masyarakat, sehingga menghambat laju kemajuan. Jika Brigade Garda Pusat dan Asosiasi Gongyuan terus bertempur karena alasan pribadi, hal itu pasti akan memengaruhi kemajuan eksplorasi. Pada saat yang sama, hal itu akan memberikan kesempatan bagi orang lain. Mereka mewakili keinginan suatu bangsa, tidak seperti Asosiasi Gongyuan. Meskipun secara emosional, mereka semua menginginkan pertempuran yang menentukan dengan Asosiasi Gongyuan. Dari sudut pandang kepentingan nasional, itu tidak pantas. Lin Bro, kamu benar-benar memikirkan semuanya dengan matang. Kalau kita pasti akan melawan mereka sampai akhir. Sebenarnya, aku juga tidak menginginkannya seperti ini, tapi tidak ada pilihan. Kita semua memikul lencana di pundak kita dan harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Dipahami. Ayo pergi. Kita sudah membuang banyak waktu. Ayo cepat, kalau dia bangun di tengah jalan, bakal merepotkan. Ya. Anggota tim pertama mempercepat langkah mereka dan menyeret gorila hitam besar itu kembali ke pangkalan 2 jam kemudian. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang di zona aman, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Bagaimana semua orang bisa terluka? Melihat tim utama terluka, Shao Jianfeng mendekat dan bertanya, dengan Chen Ziyi di sampingnya. Makhluk menyebalkan itu tidak seharusnya seganas itu, kan? Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan anggota asosiasi Gongyuan, dan kami berkelahi, kata Zhao Yunhu. Bagaimana pertarungannya? Membunuh 4 orang, bosnya mematahkan lengan Schröder. Itu kemenangan telak. Bosnya keren. Berhentilah meneriakkan slogan-slogan itu, untuk saat ini, masukkan saja ke dalam kandang, atau dia akan segera bangun. Setelah berbicara, Luoqi menarik Lin Yi ke samping, Saudara Lin, biarkan aku memeriksa luka di punggungmu. Lin Yi melepas kemejanya, memperlihatkan tubuh berototnya. Lukanya yang baru saja mulai membeku, berdarah lagi karena pertempuran yang sengit. Luoqi membersihkan lukanya lagi, mengganti perban, dan baru menyelesaikannya setelah lewat pukul 7 malam. Makan malam kelompok itu berupa makanan kaleng, yang rasanya tidak terlalu enak, tetapi di tempat seperti itu, menyantap makanan tersebut adalah hal yang layak. Kapan percobaannya dimulai? Tanya Lin Yi setelah makan malam. Mari kita mulai sekarang, waktu kita terbatas, tidak boleh ada penundaan. Apa yang harus saya lakukan? Operasi jantung terbuka, kata Chen Ziyi. Lalu gunakan pemisah untuk menyedot darah dan mengalirkannya kembali, saya perlu mengamati perubahan indeks darah. Kau memberiku sedikit penghargaan. Hah, susah yang ngaturnya. Kalau manusia, tidak sesulit itu, tapi saya jarang menonton film dokumenter satwa liar waktu kecil. Saya tidak tahu apa-apa tentang struktur tubuhnya, mungkin ada kesalahan saat operasi. Aku percaya padamu. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri, apa gunanya keyakinanmu? Lin Yi meregangkan badan dan berkata, saya akan mencobanya, tapi jangan terlalu berharap, saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Chen Ziyi melirik Lin Yi, seorang pria tidak bisa mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Bab 2954. Data eksperimen. Haha. Semua orang di kelompok 1 tertawa terbahak-bahak. Mereka awalnya mengira ketua tim Chen bersikap acuh tak acuh dan tidak menyangka dia akan melontarkan komentar sinis seperti itu. Kemudian,
Lin Yi, Chen Ziyi, dan Luoqi memulai eksperimen langsung, sementara yang lainnya bebas bergerak. Setelah diberi dosis anestesi berikutnya, simpanse itu tetap dalam keadaan koma. Ketiganya memasuki kandang, menggunakan tali dan rantai untuk menahannya dengan kuat, mengikatnya seperti pretzel. Kemudian, Lin Yi memberikan dosis anestesi lagi, dan Chen Ziyi menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk percobaan tersebut. Pada titik ini, percobaan berikutnya secara resmi dimulai. Lin Yi dan Luoqi membuat beberapa persiapan sederhana, lalu Lin Yi menyentuh dada simpanse untuk menemukan letak pembuluh darah dan arteri. Mari kita mulai. Lin Yi mengambil pisau bedah dan membuat sayatan kecil di dada simpanse. Namun posisinya agak melenceng, jadi dibuatlah sayatan lagi. Di sisi lain, Luoqi menghubungkan pompa sirkulasi eksternal, menandakan bahwa persiapan percobaan hampir selesai, hanya menyisakan jahitan. Selain itu, Lin Yi dan Luoqi menempatkan lebih dari 30 patch elektroda pada simpanse untuk memantau berbagai indikator. Setelah semua persiapan selesai, Chen Ziyi mengeluarkan tas kerja berwarna perak. Di dalamnya ada 2 baris, total 12 botol serum kelas E. Chen Ziyi menarik 0,01 mg serum ke dalam jarum suntik dan menyuntikkannya ke arteri simpanse. Apa yang terjadi pada hewan biasa setelah mereka disuntik dengan serum ini? Jantungnya akan langsung meledak, kata Chen Ziyi. Itulah sebabnya saya ada di pulau ini. Jika hewan-hewan di sini juga meledak setelah disuntik, percobaan ini mungkin harus dihentikan. Lin Yi mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan terus mengamati situasi di dalam kandang. Tak lama kemudian simpanse itu bereaksi, mengejutkan mereka bertiga. Karena pengaruh biusnya belum hilang, efek serum yang melampaui efek anestesi dalam waktu yang singkat menunjukkan bahwa potensi dan dampak serum itu lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Chen Ziyi duduk kembali di depan layar, mengamati data dan indikator yang ditampilkan. Tepat pada saat ini, efek anestesi tampaknya hilang sepenuhnya. Reaksi simpanse menjadi lebih hebat, berjuang tanpa henti, tetapi karena terikat erat oleh rantai dan tali, ia hanya bisa berjuang dengan sia-sia. Bagaimana situasinya? Bisakah bertahan? Apakah ia dapat bertahan adalah kunci percobaannya. Kalau seperti hewan biasa, jantungnya meledak, maka tidak ada gunanya melanjutkan penelitian. Detak jantungnya stabil di sekitar 50, sekitar 3 kali lipat dari normal. Sepertinya masih bisa bertahan, kata Chen Ziyi. Namun perubahan yang paling terlihat adalah pada saraf otot. Pasokan oksigen ke otot memang agak tinggi, tapi mengingat detak jantung yang tinggi, pasokannya agak rendah, kata Luoqi. Karena hubungan penawaran dan permintaan tidak seimbang, jawab Lin Yi. Otot mengalami metabolisme intensitas tinggi, mengonsumsi oksigen dalam jumlah besar, sehingga efeknya tidak sebesar yang dibayangkan. Masalahnya terletak di sini, kata Chen Ziyi. Kecepatan metabolisme otot sangat dipengaruhi oleh detak jantung, tetapi keduanya merupakan hubungan yang aktif dan dikendalikan oleh sistem saraf tubuh sendiri. Situasi saat ini sungguh di luar logika. Luoqi menatap Lin Yi, karena ini menyentuh titik buta pengetahuannya, yang sulit dipahami. Anda bisa membayangkan otot sebagai entitas yang memiliki pemikiran independen. Dulu otot bergantung pada seberapa banyak yang diberikan, tetapi sekarang tampaknya memiliki kesadaran dan mulai menyerap secara aktif. Hah, Luoqi merasa agak gelisah. Jadi, maksudmu serum itu mengaktifkan jaringan otot, memberinya kesadaran yang mandiri. Saya menjelaskannya seperti itu agar Anda lebih mudah memahaminya. Mengenai alasan sebenarnya, hal itu perlu diamati lebih lanjut. Ada perubahan, seru Chen Ziyi. Otot serat merah simpanse secara bertahap memanjang. Ketiganya menatap layar dengan saksama, penemuan ini membuat mereka merinding. Otot serat merah, juga dikenal sebagai otot serat tipe 1 atau otot kontraksi lambat, menawarkan dukungan daya tahan bagi organisme. Secara sederhana, semakin panjang otot serat merah, semakin baik dukungan daya tahan yang diberikannya kepada organisme. Setelah sekitar setengah jam, peningkatan otot serat merah terhenti. Tingkat pertumbuhannya sekitar 5%. Mengaum. Pada saat itu, simpanse itu meraung, rantai di tubuhnya berdentang. Bahkan tampaknya ia hampir lepas. Sementara itu, rombongan lainnya bergegas datang, khawatir akan terjadinya insiden tak terduga. Dampaknya telah terlihat, kata Chen Ziyi. Hanya 0,01 mg saja dapat menyebabkan perubahan ini, kekuatan biji ini sungguh menakjubkan. Simpanse itu berjuang selama beberapa menit lagi sebelum akhirnya roboh, tergeletak tak bergerak di tanah. Lin Yi dan Chen Ziyi menyadari bahwa fungsi kekebalan tubuh organisme mulai berfungsi. Benda ini sepertinya agak mirip dengan halusinogen sejenis amfetamin, kata Luoqi. Itu tergantung pada data selanjutnya. Jika datanya kembali ke tingkat normal nanti, itu menunjukkan efek yang serupa, jika tidak, situasinya mungkin sangat berbeda, kata Chen Ziyi.
Yang satu menyebabkan halusinasi, sedangkan yang lain benar-benar memiliki efek ini. Bagaimana tepatnya datanya? Yang bisa diamati sekarang adalah otot serat merah meningkat sebesar 5%, otot serat putih sebesar 2%, tanpa tanda-tanda kemunduran, kata Chen Ziyi. Dari situasi saat ini, hal ini tidak menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup organisme, tetapi akan mengurangi harapan hidup secara signifikan, setidaknya 2/3. Data eksperimen masih belum cukup akurat, kata Lin Yi. Saya setuju, kata Chen Ziyi. Jika dalam kondisi oksigen tinggi, fungsi tubuh dapat pulih lebih baik, saya sarankan untuk melepaskannya nanti untuk observasi lanjutan. Percobaan berakhir, Lin Yi dan Luoqi melepas semua pompa sirkulasi eksternal. Mereka juga mengumpulkan sampel jaringan dari tubuh simpanse, bersiap untuk membawanya guna analisis urutan gen. Namun, tempelan itu tetap menempel di tubuhnya untuk memantau berbagai indikator. Penemuan ini sangat penting bagi Lin Yi, karena memiliki potensi besar untuk mengubah kemajuan manusia. Di tempat lain, di markas asosiasi Gongyuan, para individu yang kembali menunjukkan ekspresi yang semakin muram. Selama 2 minggu terakhir, mereka telah merencanakan operasi ini dengan cermat, penuh percaya diri, dan yakin mereka dapat membersihkan grup 1 sepenuhnya. Namun tak disangka, merekalah yang akhirnya dipermainkan. Bos, sekarang bagaimana? Saat ini, bergerak lagi mungkin sulit, kata Fishman. Aku tahu, aku sedang memikirkan solusinya, siapa kau, seru Schroeder tiba-tiba. Bab 2955. Pembunuhan di zona aman. Seruan Schroeder membuat semua orang di sekitarnya waspada. Mereka semua memandang laki-laki yang tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Wajah pria itu ditutupi topeng, sehingga hanya separuhnya yang terlihat. Namun mata Schroeder menjadi panik. Kamu Lin Yi. Bawahannya merasakan hal yang sama. Meskipun saat perjumpaan itu, Lin Yi hanya memperlihatkan separuh wajahnya, mereka telah melihat banyak informasi tentang Lin Yi sebelumnya, dan mereka telah mengingat dengan kuat penampilannya di dalam pikiran mereka. Bagian hidung dan mata yang setengah terekspos tampak persis sama. Schroeder yakin dia tidak mungkin salah. Apa yang ingin kau lakukan? Ini zona aman, tidak ada yang bisa bergerak di sini. Schroeder berkata dengan wajah dingin. Dia tidak gugup dan tidak takut. Dia yakin bahwa sekalipun diberi 100 nyali, Brigade Garda Pusat tidak akan berani bergerak di sini, atau mereka akan menjadi musuh masyarakat. Orang yang tiba-tiba muncul di stasiun tidak berbicara tetapi malah mengeluarkan belati hitam dan menyerang langsung ke arah Schroeder. Kecepatannya sangat cepat, mencapai depannya hanya dalam hitungan detik. Dan Schroeder juga merasakan aura pembunuhan pada dirinya, segera mengambil batang besi di atas meja sebagai pertahanan diri. Tetapi bahkan saat itu, dia agak terlalu lambat. Lawan mencengkeram batang besi, dan belati mengiris lehernya. Arteri terputus, dan darah menyembur keluar seperti air mancur, memercik ke orang lain. Schroeder mencengkeram luka di lehernya, matanya terbuka lebar, tubuhnya ambruk, dia tidak banyak melawan sebelum mati di tempat. Seluruh proses itu selesai dalam sekejap mata, beberapa bawahannya tercengang, tidak bereaksi tepat waktu, tetapi pisau si pembunuh telah mendarat di tempat yang mematikan. Membantu. Secara naluriah, orang-orang dari asosiasi Gongyuan berteriak minta tolong. Namun sebelum mereka dapat meneriakkan kalimat kedua, leher mereka diiris. 3 sisanya juga tidak luput. Di depan belati hitam, tidak ada perlawanan. Semua arterinya terpotong, dan mati dengan sangat cepat. Dan si pembunuh memanfaatkan malam itu untuk meninggalkan kantor asosiasi Gongyuan. Saat itu pagi hari, sesaat sebelum fajar. Lin Yi yang sedang tidur dibangunkan oleh Sang Chaoyue. Bos, cepat bangun, sesuatu telah terjadi. Saat berada di pulau, Lin Yi tidak pernah tidur nyenyak, begitu ada suara, dia akan terbangun. Mendengar suara Sang Chaoyue, dia segera duduk. Apa yang telah terjadi? Semua orang dari asosiasi Gongyuan telah tewas, leher mereka diiris, tak seorang pun yang tersisa hidup. Semuanya mati. Lin Yi sangat terkejut dan berkata, mereka sudah terluka dan tidak mungkin melaksanakan tugas eksplorasi dalam waktu dekat, jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Mereka tidak mati di hutan, tapi dibunuh di stasiun. Terbunuh di stasiun. Ekspresi Lin Yi berubah, baginya, ini tidak mungkin. Insiden pembunuhan stasiun terakhir terjadi ketika konvensi Tilia baru saja disahkan. Tetapi organisasi yang bertanggung jawab saat itu menghadapi hukuman berat, dan hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi sejak itu. Lebih dari 20 tahun telah berlalu, namun dalam lingkungan pemerintahan yang matang saat ini, peristiwa seperti itu tiba-tiba terjadi. Ikutlah denganku dan lihatlah. Selain Luoqi, Lin Yi mengumpulkan tim dan menuju ke stasiun asosiasi Gongyuan. Saat ini, cukup banyak orang yang sudah berkumpul di sini, termasuk beberapa organisasi ternama yang telah mengirim orang untuk menyelidiki.
Pembunuhan di dalam zona aman adalah hal yang tabu, dan hal itu tidak terjadi selama bertahun-tahun. Bagi semua orang, ini adalah berita besar. Melihat Lin Yi datang, mereka segera menyingkir dan menatapnya dengan mata waspada. Seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Lin Yi tidak terlalu memperhatikan dan langsung menuju ke dalam. Ini adalah Pulau Tilia, tidak ada konsep pengumpulan jenazah setelah kematian di sini. Schröder dan yang lainnya tergeletak di tanah, darah berceceran di mana-mana di dalam ruangan. Lin Yi memeriksa mereka satu persatu dan menemukan penyebab kematiannya adalah terputusnya arteri, yang menyebabkan kematian akibat kehilangan banyak darah. Yang paling penting, waktu kematian mereka sangat dekat, tidak lebih dari 3 menit terpisah. Lengan Schröder telah dipatahkan oleh seseorang, tetapi ia masih memiliki kekuatan tempur, setidaknya pada tingkat 70%. Ditambah lagi para pembantu lain di sisinya, Asosiasi Gongyuan masih memiliki kekuatan bertarung. Dan bagi seseorang yang dapat menyelesaikan masalah orang-orang ini dalam waktu yang singkat, keterampilan mereka pastilah berada pada tingkat yang sangat tinggi. Mencapai hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Setelah memeriksa mayat-mayat itu, Lin Yi dan yang lainnya keluar. Namun para penonton tetap memperhatikan mereka dengan mata waspada. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Memang, ada konflik di antara kita, tetapi Brigade Garda Pusat mewakili keinginan bangsa, kita tidak akan melakukan hal seperti itu di zona aman. Dia pikir penjelasan singkat akan menghilangkan kesalahpahaman mereka terhadapnya. Namun tak disangka, muncullah seorang berwajah Asia, menghampiri Lin Yi sambil masih memegang ponsel. Lin Yi samar-samar mengingatnya, seorang pejabat yang menangani beberapa masalah sederhana di pulau itu. Sui Qiang menyerahkan telepon itu, yang menayangkan video yang menangkap siluet seseorang, yang perawakannya sangat mirip dengan Lin Yi. Terlebih lagi, beberapa bingkai menangkap matanya, yang identik dengan Lin Yi. Orang-orang dalam kelompok itu tercengang saat melihat konten video tersebut. Terutama Yu Xiying dan Xiao Bing. Mereka berdua adalah wanita, pikiran mereka lebih peka daripada orang lain, dan mereka memiliki keterampilan pengamatan yang lebih tajam. Ditambah lagi, Xiao Bing telah menghabiskan waktu paling lama bersama Lin Yi. Dia langsung menyadari bahwa kemiripan mata itu dengan mata Lin Yi mencapai 90%, bahkan identik menurut beberapa orang. Lin Yi mengerutkan keningnya, tetap terdiam untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah dia memahami alasan permusuhan mereka terhadapnya. Dalam situasi seperti itu, apakah dia tidak bersalah atau tidak menjadi masalah lagi. Selama mereka meyakini dia bertanggung jawab, Brigade Garda Pusat akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Lin Yi melempar teleponnya kembali, sambil berbicara kepada orang-orang yang hadir. Sayalah yang melukai lengan Schröder, saya punya kemampuan untuk menanganinya di tempat lain, saya tidak akan melakukan hal seperti itu di zona aman. Tatapan mata Lin Yi menyapu semua orang yang hadir. Siapapun yang bisa datang ke sini bukanlah orang bodoh, mereka seharusnya punya kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Aku tidak punya alasan untuk melakukan ini, tapi kalau kau mau berpikir seperti ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Lin Yi memimpin kelompok itu pergi. Para penonton hanya bisa saling berpandangan, tenggelam dalam pikiran mendalam. Bagi mereka, Lin Yi memang tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu tidak menguntungkan mereka dengan cara apapun. Namun kecurigaan tetap ada di hati mereka. Berani membunuh di zona aman merupakan tabu serius, dan tidak seorang pun dapat menjamin insiden seperti itu tidak akan terjadi di masa mendatang. Bab 2956. Rencana penjarahan. Setelah kembali ke stasiun, Luo Qi, yang telah membantu Chen Zi mengatur materi, mendatangi mereka. Kakak Lin, apa yang terjadi? Mari kita bicara di dalam. Melihat ekspresi semua orang, Luo Qi mendapat firasat buruk. Mungkin sesuatu yang besar telah terjadi. Kembali ke dalam ruangan, semua orang berkumpul bersama. Xiao Bing menceritakan apa yang terjadi pada Luo Qi dan Chen Zi. Keduanya sangat terkejut setelah mendengarnya. Mungkinkah ada seseorang yang ingin menjebak kita? Melihat situasi saat ini, seharusnya seperti itu, kata Yu Xiying. Namun ada banyak keraguan dalam hal ini, metode lawan tidaklah cerdik. Jika mereka benar-benar ingin menjebak, mereka seharusnya tidak melakukannya di zona keamanan, mereka seharusnya menunggu sampai Asosiasi Gongyuan menjalankan misi lagi dan kemudian membunuh mereka. Itu akan lebih baik, kata Zhang Chaoyue. Itulah salah satu keraguannya, Xiao Bing menganalisis. Saya selalu heran bagaimana mereka bisa meniru Lin Bro. Bahkan dengan riasan dan penyamaran, seharusnya tidak terlalu mirip. Mungkinkah mereka melakukan operasi plastik? Tanya Luo Qi. Saya pikir itu tidak mungkin, Zhao Yunhu menganalisis. Jika lawan memang berniat menjebak kita, maka ini adalah konspirasi yang direncanakan dengan matang. Kalau tidak,
mereka tidak akan melakukan hal sejauh itu. Berhenti sejenak, Zhao Yunhu melanjutkan. Namun, fakta bahwa mereka membunuh di zona keamanan itu penuh celah dan tidak cerdas. Kedua poin ini saling bertentangan. Analisis Zhao Yunhu menangkap kontradiksi inti dari insiden ini. Bahkan Lin Yi pun tidak dapat mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Dan mereka menggunakan metode yang sangat kasar. Cerdas namun bodoh. Bos, masalah ini agak rumit. Mungkin tidak akan selesai dalam waktu dekat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Sui Qiang. Lanjutkan dengan rencana normal, jangan khawatir tentang hal lain. Berita terbunuhnya anggota asosiasi Gongyuan menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan jam dan menarik perhatian banyak pihak. Ingguo, markas besar asosiasi Gongyuan. Di kantor, Ketua Hilor, mengenakan setelan jas vintage yang dibuat khusus dan berkacamata baca, tengah berkonsentrasi penuh pada surat kabar di hadapannya. Cahaya matahari mengalir masuk melalui celah jendela, menciptakan garis-garis cahaya yang terlihat. Suasana tenteram pun menyelimuti seluruh ruangan. Namun ekspresi Hilor tidak bagus, malah serius. Karena mereka sudah tahu tentang kekalahan Schroeder. Sebelum melakukan aksinya, dia sudah berkali-kali memperingatkan, namun masalah tetap saja muncul. Hal ini membuatnya memasang wajah tegas sepanjang pagi. Tok, tok, tok. Tepat pada saat itu, ketukan keras memecah kesunyian ruangan. Masuk, jawab Hilor dengan suara rendah. Sekretaris perempuan itu membuka pintu, tampak bingung, dan berkata, Tuan Ketua, sesuatu yang buruk telah terjadi, semua anggotanya tewas di pulau ini. Apa katamu? Hilor berdiri dengan kaget, kerutan di wajahnya dan otot-ototnya gemetar karena gelisah. Mereka sudah mundur ke zona keamanan, bagaimana mungkin ada yang salah? Menurut laporan dari pulau itu, mereka dibunuh di zona keamanan. Dibunuh di zona keamanan. Wajah Hilor menunjukkan ekspresi tidak percaya. Berani membunuh di zona keamanan. Ekspresi Hilor aneh. Selama bertahun-tahun, aturan bahwa tidak boleh ada pembunuhan di zona keamanan telah tertanam dalam diri setiap orang. Dan hari ini, kejadian seperti itu tiba-tiba terjadi, membuatnya agak kesulitan beradaptasi. Apakah kita tahu siapa pelakunya? Saya punya videonya di sini, mereka semua curiga itu dilakukan oleh Brigade Garda Pusat. Coba aku lihat. Sekretaris itu berjalan ke meja dan menyerahkan telepon. Saat melihat isi video, wajah Hilor tidak berekspresi. Sekretaris wanita itu lalu menyodorkan foto Lin Yi agar Hilor membandingkannya. Memang, kelihatannya sangat mirip. Hilor membuat penilaian ini. Dia sudah melakukan ini 2 kali berturut-turut. Saya rasa kita seharusnya tidak lagi berilusi tentangnya. Kamu boleh pergi sekarang. Sekretaris perempuan itu tidak berani berkata lebih banyak lagi dan berbalik untuk pergi. Hilor memegang video dan gambar itu, mempelajarinya dengan saksama selama beberapa saat, lalu mengangkat telepon meja dan menelepon. Tuan K, sesuatu terjadi di pulau itu. Karena Schroeder adalah orang Anglo, penanganan masalah ini harus didiskusikan dengan mereka. Saya tahu, beritanya sudah terlihat. Apakah menurutmu dia yang melakukannya? Ini adalah rekayasa yang tidak canggih, kata orang yang disebut sebagai Tuan K. Di belakangnya ada Brigade Garda Pusat. Aturan dan regulasi terkait tidak mengizinkannya melakukan ini. Dia orang pintar yang tidak akan melakukan ini di zona keamanan. Hilor mengangguk, pikiran mereka sependapat. Tapi itu memberi kita alasan yang lebih masuk akal untuk berurusan dengan Brigade Garda Pusat. Jika itu benar, maka itu adalah jebakan yang dibuat oleh dalang. Tapi saya masih tidak bisa membayangkan siapa yang akan melakukan hal seperti itu, kata Hilor. Jika mereka ingin menimbulkan perpecahan di antara kedua belah pihak, metode yang mereka gunakan penuh dengan celah. Itu juga yang sedang kupikirkan. Kita kesampingkan dulu untuk saat ini dan prioritaskan pembentukan tim baru, urusan pulau ini tidak bisa ditunda. Saya akan segera mengatur masalah ini, kata Hilor. Namun manuver Brigade Garda Pusat baru-baru ini sangat tidak biasa, kita harus memperhatikannya. Maksudmu mereka telah mendirikan markas baru dan menangkap seekor simpanse. Mereka telah mengakuisisi Himes Ore. Saya menduga mereka telah memasuki fase penelitian biologi. Sangat cepat. Jangan pernah meremehkan kemampuan penelitian Brigade Garda Pusat. Setelah hening sejenak, Hilor berkata, ini adalah kesempatan yang dapat kita manfaatkan. Pria parubaya di ujung sana menunjukkan minat, apa maksudmu? Meskipun kecil kemungkinan Brigade Garda Pusat melakukan ini, dengan adanya video ini, kita bisa menyalahkan mereka, kata Hilor. Berdasarkan konvensi Tilia, kami dapat meminta organisasi arbitrase internasional untuk menangani masalah ini dan mengambil data mereka, yang sangat menguntungkan kami. Setelah jeda, pria parubaya itu berkata, mereka seharusnya punya reagen sampel biji.
Kita bisa mengabaikan hal lain, tapi sampel bijinya harus diambil. Saya mengerti. Lagi pula, masalah ini harus ditangani dengan cepat. Lin Yi itu licik dan bisa mundur kapan saja, jangan biarkan dia kabur, kata pria paruh baya itu. Dan dengan lembaga arbitrase, berikanlah manfaat yang sebesar-besarnya, jangan sampai menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Saya akan menangani masalah ini dengan baik, jawab Hilor dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kalau begitu buatlah pengaturan. Bab 2957. Spesies baru. Pulau Tilia, Hutan Balmia. Tim poker perintis sedang menuju ke area inti, area Wuren. Bos, tunggu sebentar, sepertinya ada situasi di zona aman, kata Es Merah Mira. Apakah ini ada hubungannya dengan anakku? Lin Jingzhan berhenti dan bertanya. Masalah apa yang dia timbulkan sekarang? Seseorang dari asosiasi Gong Yuan terbunuh di zona aman. Seseorang merekam video, dan matanya mirip sekali dengan mata putra Anda. Kalau begitu, orang ini pasti sangat tampan. Lagu Jinmin. Kamu sudah dapat videonya. Coba aku lihat. Song Jinmin mengambil ponsel Mira dan melihatnya sekilas, ekspresi wajahnya tidak berubah. Dari apa yang aku tahu tentangnya, dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Jadi, semua ini agak aneh. Sepertinya ini rekayasa, mencoba memprovokasi konflik antara kedua belah pihak. Jika memang begitu, orang di balik semua ini juga tidak punya otak, dan mereka membunuh orang Anglo. Hal ini memaksa Anglo untuk bertindak, memperlihatkan lebih banyak kekuatan mereka, kata Lin Jingzhan. Rasanya seperti menyeret mereka ke dalam air. Orang yang merencanakan ini cukup terampil untuk menjebak seseorang dengan metode seperti itu. Ini bukan hal yang mudah, kata Song Jinmin. Siapa peduli, biarkan tetua Lu yang mengurus masalah ini. Kita tidak perlu repot-repot, ayo terus bekerja. Bos, bukankah dia anakmu? Apa kau tidak khawatir sama sekali, tanya Mira. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kalau dia nggak bisa tahan omong kosong kayak gini, aku bakal malu buat dia. Meski insiden terbunuhnya anggota asosiasi Gong Yuan sempat menggemparkan pulau, namun tidak sampai menimbulkan kegaduhan besar. Lagi pula, semua orang di sini berjuang untuk diri mereka sendiri. Jika bukan tentang diri mereka sendiri, mereka tidak akan membuang-buang waktu. Namun demikian, Lin Yi dan tim yang dipimpinnya tetap menjadi pusat perhatian. Dan pola pikir Lin Yi tidak terpengaruh, terus mempelajari data eksperimen dengan Chen Ziyi. Begitulah, 5 hari berlalu dengan tenang di Pulau Tilia. Luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Ayo kita lepaskan dia sekarang, kata Chen Ziyi. Saya perlu mengamati data setelah bergabung kembali dengan grup. Lin Yi melirik Chen Ziyi, jadi, kau ingin pergi jauh ke dalam hutan bersamaku? Chen Ziyi mengangguk. Ini langkah yang sangat penting, harus dilakukan, tapi jangan khawatir, saya bisa mengurus diri sendiri, dan saya sudah menyiapkan surat wasiat. Kelompok itu tidak mengatakan apa-apa, mata mereka tertuju pada Lin Yi. Kalau begitu, lakukan saja apa yang kau katakan, jaga dirimu baik-baik. Oke. Lin Yi mengangguk, memberi isyarat kepada kelompok itu untuk membius gorila itu dan mengirimnya kembali. Ketika semua persiapan selesai, hari sudah lewat tengah malam. Kelompok itu pun siap, membawa gorila yang telah dibius itu ke kedalaman hutan. Baru pada saat inilah Chen Ziyi menyadari betapa sulitnya kondisi yang dihadapi oleh keempat kelompok rangkaian pertempuran di pulau itu. Meskipun mencapai tingkat E, dengan beberapa keterampilan dan dasar. Setelah beberapa saat, dia masih merasakan staminanya menurun. Dan itu hanya hal sekunder, karena kondisi kehidupan di hutan mengejutkannya. Dia bahkan melihat seekor nyamuk seukuran telapak tangan terbang melewati wajahnya. Dan banyak serangga seukuran telur menempel di pelindung matanya, berdempetan, membuatnya merasa sangat jijik. Dan itu baru dasar-dasarnya. Hampir 3 jam kemudian, kelompok itu tiba di tempat mereka sebelumnya menangkap gorila tersebut. Mereka melepaskannya, dan sekarang saatnya baginya untuk pulih dan kembali ke kelompoknya. Saat fajar menyingsing, efek anestesi menghilang, dan gorila itu perlahan sadar kembali. Saat terbangun, ia mula-mula melihat sekeliling, lalu berjalan ke arah barat daya. Lin Yi dan timnya mengikutinya dari dekat. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi dan timnya melihat hamparan lahan terbuka di depan. Di tempat terbuka ini, ada beberapa gorila lain yang serupa dengannya. Awalnya dikira ukurannya sudah besar sekali, tetapi dalam kelompok ini, ternyata ada 3 lagi yang bahkan lebih besar lagi. Hal ini memberi Chen Ziyi gambaran nyata mengenai misteri dan teror Pulau Tilia. Spesies seperti itu tidak terbayangkan oleh orang awam. Tugas selesai, sisanya adalah pekerjaan observasi. Tim juga bersantai karena mereka hanya harus mengawasi lingkungan sekitar.
Namun tak lama kemudian mereka melihat gorila yang dilepaskan itu mendekati gorila-gorila lain yang lebih besar. Meskipun spesiesnya berbeda, auranya jelas terasa, seolah-olah akan terjadi pertarungan. Menghadapi situasi seperti itu, tim menjadi tertarik. Kenapa sepertinya akan terjadi pertarungan? Tanya Zhao Jianfeng. Terpengaruh oleh serum kelas E, hormonnya masih tidak seimbang, dan secara naluriah, ia perlu melampiaskan kekuatannya, kata Chen Zi. Tapi dengan perubahan otot maksimal hanya 5%, bisakah itu menjadi lawan? Itulah yang perlu kita amati, untuk menilai dampak serum pada organisme hidup dari situasi praktis. Tim itu terdiam, mengamati dengan hati-hati. Gorila yang dilepaskan itu maju ke arah gorila terkuat dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kerumunan itu menduga pertarungan sengit akan terjadi, namun tanpa diduga, gorila terkuat justru dijatuhkan dengan pukulan. Gorila yang dilepaskan itu menaikinya, menggunakan instingnya, memukulnya berulang kali. Pada titik ini, dua gorila lainnya ikut bergabung dalam pertempuran. Situasinya berubah, gorila yang dilepaskan itu terjepit ke tanah. Meski begitu, daya tahannya kuat dan tangguh. Setelah mengalami kerugian sementara, ia mulai melawan. Ketiga gorila itu dikalahkannya, lalu ia berdiri sendirian di satu sisi, tidak berani membiarkannya mendekat lagi. Wah, dahsyat sekali. Tim tersebut tertegun cukup lama. Mereka mengetahui data eksperimennya, tetapi tidak menduga peningkatan 2% pada otot serat putih dan peningkatan 5% pada otot serat merah akan menghasilkan peningkatan seperti itu. Jika ini diterapkan pada manusia, bahkan sejumlah kecil saja akan membuat seseorang tak terkalahkan. Masalahnya sekarang adalah, dengan fungsi tubuh manusia, mereka tidak mampu menahan kekuatan sekuat itu. Belum pasti efek samping apa yang akan ditimbulkannya, kata Chen Zi. Kita harus menjalani verifikasi eksperimental yang ekstensif sebelum dapat diterapkan pada manusia. Memang, peningkatan semacam ini cukup mengerikan, kata Luoqi. Di antara keempat gorila ini, ukurannya paling kecil, secara teori paling lemah. Sekarang ia bisa menampung 3 gorila, peningkatan ini jelas tidak normal. Dan ini baru permulaan, kata Chen Zi. Setelah menyuntikkan serum, fragmen gennya mungkin telah berubah. Jika itu benar, kita mungkin telah mengubah seluruh spesies, dan mereka tidak bisa lagi disebut gorila murni. Bab 2958. Motif tersembunyi. Kalau begitu, namanya saja King Kong, kata Zhang Chaoyue sambil tertawa. Semakin banyak kamu bicara, semakin keterlaluan jadinya. Kalau King Kong disebut-sebut, apa itu berarti Godzilla mungkin ada juga, tanya Sui Qiang. Yah, mungkin saja. Kata-kata Lin Yi menarik perhatian semua orang, dan mereka semua mengalihkan pandangan padanya. Kakak Lin, kamu sebenarnya tidak percaya Godzilla ada di dunia ini, kan? Tanya Xiao Bing. Apa kau tidak lupa, kita menemukan mayat di pintu masuk reruntuhan Kandaya. Selain ukurannya yang sedikit lebih kecil, mayat itu tampak tidak berbeda dengan Pterosaurus purba. Namun masalahnya, Pterosaurus benar-benar ada, Godzilla tidak, kata Zhao Yunhu. Aku tidak bilang harus Godzilla. Mungkin spesies lain. Lin Yi berkata. Menurut ketua tim Chen, jika urutan gennya bermutasi dan dapat bertahan hidup dalam waktu lama, maka keturunannya memang dapat disebut spesies baru. Semua orang memandang Lin Yi, menunggunya melanjutkan. Situasi saat ini adalah hasil intervensi buatan. Siapa yang bisa menjamin bahwa penduduk asli Pulau Tilia tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu? Atau eksperimen serupa? Perkataan Lin Yi membuat para anggota tim satu dipenuhi badai emosi. Karena memang itu mungkin. Di Pulau Tilia, tidak hanya terdapat teknologi yang menakjubkan, tetapi juga berbagai biji yang tidak diketahui dan efek magis yang tidak diketahui. Dan makhluk-makhluk ini, di bawah pengaruh biji-biji itu, mungkin saja mengalami mutasi-mutasi yang tidak diketahui, sehingga membentuk spesies baru. Sama seperti simpanse di depan kita ini, yang fungsi tubuhnya diubah melalui intervensi buatan. Jadi, mungkin saja ada situasi serupa di pulau itu. Rahasia apa lagi yang tersimpan di tempat terkutuk ini yang tidak kita ketahui? Tanya Zhao Yunhu. Ini baru puncak gunung es, jalan masih panjang di masa depan, kata Chen Zi. Sial, orang ini agak tidak tahu malu, iya. Kata-kata Zhang Chaoyue menarik perhatian orang lain. Mereka semua memandang ke arah simpanse yang jauh. Tiba-tiba, mereka melihatnya bermain dengan beberapa simpanse betina setelah mengalahkan ketiga temannya. Ini naluri biologis, setelah mendapatkan dominasi dan kekuasaan, mereka menikmati hak untuk kawin, kata Chen Zi. Secara naluriah, anggota tim satu memandang Lin Yi. Ekspresi mereka agak aneh. Apakah kalian orang-orang bodoh yang berencana untuk memberontak? Setelah menyaksikan beberapa adegan yang tidak pantas untuk anak-anak, dilanjutkan dengan tahap observasi yang lebih membosankan.
Dan hari-hari berikutnya berlalu dalam keadaan seperti itu. Selain harus mengamati kehidupan simpanse dalam kelompoknya, mereka juga harus mencatat keadaan kelangsungan hidupnya. Sebab, menurut ramalan Chen Zi, ia bisa mati kapan saja. Untungnya, simpanse yang dilepaskan berada dalam kondisi lebih baik dari yang diharapkan. Melalui berbagai fenomena permukaan, percobaan itu berhasil. Efek samping yang paling nyata adalah ia harus kawin dengan beberapa simpanse betina setiap hari. Yang membuat simpanse betina melolong menyedihkan setiap saat. Saudara Lin, misi pulau kita akan segera berakhir. Kapan kita akan kembali? Tanya Xiao Bing. Lin Yi menatap Chen Zi, bagaimana kamu mengaturnya? Kita bisa kembali kapan saja, kata Chen Zi. Saya memasang pelacak di tubuhnya, jadi akan mudah menemukannya. Kalau begitu, ayo kita berkemas dan kembali, tempat terkutuk ini bukan tempat untuk manusia. Dengung-dengung-dengung. Pada saat itu, komunikator di tangan Xiao Bing berdering. Tim 1, bisakah kau mendengarku? Setelah tersambung, suara Liu Hong terdengar. Diterima, kata Lin Yi. Pengadilan Arbitrase Internasional akan menyelidiki masalah asosiasi Gongyuan. Kembalilah ke pangkalan, karena orang-orang diperkirakan akan segera tiba. Meskipun Pulau Tilia termasuk dalam dunia lain, semua aktivitas di dunia ini tetap tunduk pada aturan. Dan Departemen ke-9 Pengadilan Arbitrase Internasional secara khusus bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan dengan Pulau Tilia. Konvensi Tilia dikeluarkan oleh mereka saat itu. Dan tentu saja, mereka adalah orang-orang yang menangani masalah saat masalah itu muncul. Justru karena keberadaan organisasi inilah tatanan di Pulau Tilia dapat terus berjalan secara efektif. Jika tidak, tidak seorang pun akan tahu akan berubah menjadi apa tempat ini. Aku tidak percaya orang-orang Departemen ke-9 terlibat, gumam Lin Yi, berkata. Kapan mereka tiba? Ini agak mendadak. Memang kami belum menerima informasi sebelumnya, dan baru mengetahuinya dari seorang informan setelah mereka tiba di pos pemeriksaan. Perkataan Liu Hong membuat Lin Yi waspada. Meskipun dia belum pernah berinteraksi dengan anggota Departemen ke-9 sebelumnya, dia memiliki pemahaman mengenai alur kerja mereka. Dengan kejadian seperti itu di pulau itu, wajar saja jika mereka turun tangan dan menjaga ketertiban. Namun sesuai prosesnya, mereka seharusnya memberitahu Brigade Garda Pusat terlebih dahulu, baru kami bisa datang ke sana untuk melakukan penyelidikan. Daripada mengirim seseorang secara diam-diam, itu tidak masuk akal. Mungkin asosiasi Gongyuan yang memberikan tekanan, kata Liu Hong. Meskipun semua orang tahu ini rekayasa, jika dibiarkan begitu saja, nama baik asosiasi Gongyuan akan tercoreng. Setelah menyelesaikan formalitas, Lin Yi menutup komunikator. Anggota tim 1 tampak tidak senang. Bos, Departemen ke-9 ada di sini, ini mempersulit segalanya. Semua orang tahu bahwa jika Departemen ke-9 meluncurkan penyelidikan, pekerjaan tim 1 akan terhenti total. Tidak seorang pun tahu berapa lama itu akan berlangsung. Pada dasarnya, selama masa investigasi, tim 1 tidak akan bisa pergi ke pulau itu. Artinya, selama mereka berlama-lama, tim 1 tidak akan mempunyai kesempatan untuk membuktikan diri. Ada yang tidak beres, ayo kita ambil jalan rahasia dan coba kembali secepatnya. Semua orang bangun, mulai mengemas perlengkapan mereka, dan bersiap untuk kembali ke zona aman. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di pintu masuk jalan rahasia, lalu berlari sekuat tenaga, tidak berani membuang waktu. Saudara Lin, apakah kamu sudah menyadari sesuatu? Aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tapi rasanya aneh. Lin Yi berkata, Asosiasi Gongyuan adalah organisasi yang setara dengan Brigade Garda Pusat. Menggunakan metode ini untuk membatasi kami berarti mereka sudah kehabisan pilihan, yang menunjukkan tanda-tanda menyerah. Sulit dipercaya asosiasi Gongyuan akan melakukan hal seperti itu. Kalau bukan untuk menahan kita, mungkin ada tujuan lain, kata Yu Xiying. Data kami masih ada di pangkalan. Kalau data-data itu hilang, kerugiannya akan signifikan. Setelah mendengar kata-kata Lin Yi, semua orang menyadari mungkin memang ada rahasia yang tak terkatakan di sini. Meskipun zona aman sangat terjamin keamanannya, sehingga mustahil bagi orang luar untuk menerobos masuk. Tetapi mengingat Departemen ke-9 memegang kekuasaan, situasi tersebut tidak dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Bab 2959. Saya tidak setuju, Anda tidak bisa menerimanya. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka menemukannya mungkin. Sekadar menjebak satu tim tidak menjelaskan banyak hal. Karena kekuatan tempur ketiga tim lainnya juga kuat, dan dengan kehadiran tim Yanlong, bahkan tanpa satu tim pun, itu tidak akan memengaruhi aktivitas apapun di pulau itu. Yang dapat dilakukan Departemen ke-9 hanyalah membatasi aktivitas satu tim, dan itu tidak menimbulkan dampak berarti. Tidak ada pembicaraan tentang balas dendam,
juga tidak dapat membantu asosiasi Gong Yuan mendapatkan kembali mukanya. Jika mereka tidak mempunyai tujuan lain, tindakan mereka akan menjadi tidak berarti, bahkan merendahkan diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, para anggota tim pertama mempercepat lajunya, tidak berani membuang waktu sedetik pun. Pulau Tilia, pelabuhan. Melihat kapal yang mendekat dari jauh, mereka yang berada di dekatnya secara naluriah berhenti dan memusatkan pandangan mereka pada kapal tersebut. Biasanya, kapal yang tiba di pulau itu tidak akan datang ke pelabuhan pada saat ini. Saat kapal mendekat, semakin banyak orang berhenti di pelabuhan. Ketika mereka melihat tanda di kapal, mereka menyadari itu adalah orang-orang dari Departemen ke-9 Pengadilan Arbitrase. Suara diskusi pun terdengar, dan mereka segera memahami alasan terjadinya ini. Sebelumnya, orang-orang dari asosiasi Gong Yuan terbunuh, dan itu terjadi di stasiun zona aman. Pengaruh dari kejadian ini sangatlah buruk, niscaya mereka datang untuk menangani masalah ini. Sekitar 10 menit kemudian, kapal itu berlabuh. Sekitar selusin orang turun, semuanya berseragam, dengan ekspresi serius seolah-olah seseorang berutang uang kepada mereka. Karena Departemen ke-9 memiliki personel khusus yang bertugas di pulau itu, setelah turun, mereka naik transportasi yang telah disiapkan sebelumnya dan menuju ke stasiun Brigade Pengawal Pusat. Di mana orang-orang dari Brigade Garda Pusat. Lelaki yang berbicara itu adalah lelaki setengah baya yang memimpin kelompok itu, rambutnya berwarna coklat dibelah dengan gaya 37, dengan banyak bintik di wajahnya, tetapi ia memiliki kehadiran yang paling kuat di antara mereka. Namanya Robit, salah satu kepala 3 biro eksekusi utama di Departemen ke-9. Meskipun dia bukan yang paling kuat, kemampuannya menangani kasus rumit adalah yang paling menonjol. Dan dia juga yang termuda. Mereka tidak ada di stasiun beberapa hari ini, seharusnya mereka pergi keluar untuk menjalankan misi. Orang yang berbicara adalah Osno, salah satu personel yang bertugas di Departemen ke-9 di pulau itu. Pekerjaannya sederhana, hanya mencatat kejadian-kejadian di pulau itu dan menyampaikan informasinya ke kantor pusat sesegera mungkin. Meskipun ia seorang pegawai negeri resmi, ia tidak memiliki tanggung jawab manajerial, hanya bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen. "Apakah kamu tahu di mana mereka sekarang?" tanya Robit. "Di area tengah hutan, sekitar 3 jam dari zona aman," kata Osno. "Kabar kedatangan kami di pulau itu bocor sekitar 1 jam yang lalu, bahkan jika mereka menerima pesan itu dan bergegas kembali, masih butuh waktu 2 jam lagi, kita seharusnya punya waktu. Saya juga berpikir begitu, jika kita bertemu dengan pimpinan tim, hal ini akan sulit diatasi. Aku kenal orang itu. Dia sudah melakukan banyak hal luar biasa selama bertahun-tahun, tapi bagaimanapun juga, kita dari Departemen ke-9, dia tidak akan berani bertindak gegabah," kata Robit. "Tapi kita tetap harus cepat untuk menghindari banyak masalah." Robit mengangguk, menyetujui sikap ini. Dia sangat jelas bahwa tujuan kunjungannya bukanlah benar-benar untuk berurusan dengan orang-orang dari Brigade Garda Pusat, tetapi untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Jika mereka hadir, ada kemungkinan terjadi kehancuran, yang menyebabkan tidak memperoleh apapun pada akhirnya. Namun kini, mereka masih menjalankan tugasnya di hutan. Bahkan jika mereka menerima pesan dan bergegas kembali, itu sudah terlambat. "Percepat, aku tidak ingin memberi mereka kesempatan," kata Robit. Dengan jawaban itu, Osino mempercepat lajunya, menuju ke stasiun Brigade Pengawal Pusat. Sekitar setengah jam kemudian, kendaraan itu berhenti di luar stasiun. Para penonton yang mendengar berita itu pun bergegas menghampiri untuk menyaksikan keributan itu. Namun warga Departemen ke-9 tidak mau main-main dan tidak membiarkan para penonton mendekat. "Carilah," Robit menginstruksikan. "Bawa semuanya bersamamu, jangan tinggalkan apapun." Setelah menerima perintah, bawahan Robit mulai bekerja. Tak lama kemudian, suara berisik terdengar dari dalam saat kotak logam yang digunakan untuk menyimpan peralatan dan serum kelas E dibuka paksa. Melihat serum di dalamnya, orang-orang dari Departemen ke-9 tampak bersemangat. Bahkan tanpa mengetahui apa itu, fakta bahwa Brigade Garda Pusat dengan hati-hati menjaganya menunjukkan pentingnya hal itu. "Kemasi barang-barang ini dan cari barang-barang lainnya juga. Tuan Robit, kami menemukan banyak materi laporan yang mungkin berguna juga," kata bawahan lain dari samping. "Ambil bahan apapun yang bisa kamu temukan, jangan tinggalkan apapun untuk mereka." Sekitar 10 menit kemudian, semua bahan dikumpulkan oleh Departemen ke-9, siap untuk dibawa pergi. "Apakah ini semuanya?" Melihat sedikitnya data di lapangan, Robit bertanya. "Hanya ini yang kami temukan." Robit melihat arlojinya, "Ayo pergi." Mengemas data di lapangan, anggota Departemen ke-9 juga bersiap untuk pergi. Namun saat itu, Robit mendengar keributan dari luar. Awalnya, dia tidak peduli, tetapi segera menyadari bahwa itu adalah anggota Brigade Garda Pusat yang kembali. Ekspresi para anggota Departemen ke-9 berubah, semakin gelap. "Ini tidak mungkin.
Berdasarkan posisi mereka, setidaknya butuh 3 jam untuk kembali. Mereka tidak mungkin secepat ini. Sudah terlambat untuk membahasnya sekarang. Ekspresi Robit berubah serius. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan otoritasnya untuk mengintimidasi orang-orang ini. Tak lama kemudian, Lin Yi dan yang lainnya kembali ke stasiun. Melihat materi mereka digali dan diacak-acak oleh Departemen ke-9, kemarahan yang tak terjelaskan muncul dalam diri mereka. Lagi pula, kalian ini pejabat, melakukan hal seperti itu, bukankah ini agak tidak tahu malu, kata Lin Yi acuh tak acuh. Kami sedang menjalankan tugas kami. Kami tidak hanya perlu membawa barang-barang ini, tetapi Anda juga harus ikut dengan kami untuk penyelidikan. Saya mengerti penyelidikannya, tapi apa gunanya menyita materi kami? Kami menduga Anda telah melakukan eksperimen biologis yang tidak manusiawi terhadap makhluk-makhluk di pulau ini, jadi kami perlu mengambil bahan-bahannya untuk pemeriksaan menyeluruh. Alasan yang sangat muluk. Robit menatap Lin Yi, berbicara tanpa senyum. Kami sekarang mewakili Pengadilan Arbitrase Internasional, di sini untuk menangani pembunuhan anggota tim eksekusi Asosiasi Gong Yuan, dan kami harap Anda tidak melawan, dan segera meninggalkan pulau ini. Kami akan pergi, tapi kamu harus meninggalkan bahan-bahan itu. Tidak mungkin, ini bukti penting. Mengangkat alisnya, Lin Yi menatap Robit dan berkata dengan jelas. Kamu baru di sini. Kamu nggak tahu siapa aku. Tanpa izinku, apa kamu bisa mengambil materi-materi ini? Bab 2960. Eksperimen selanjutnya. Perkataan Lin Yi membuat ekspresi para penonton berubah. Setelah bertahun-tahun, merekalah yang pertama berani menentang Departemen ke-9. Apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin menghadapi Pengadilan Arbitrase Internasional? Aku memberimu sedikit muka, dan kau disebut Pengadilan Arbitrase Internasional. Kalau tidak, kau bukan apa-apa. Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan belati hitam. Aku akan meninggalkannya di sini. Tanpa izinku, siapapun yang berani menyentuh apapun, akan kupotong tangannya. Aku serius dengan ucapanku. Begitu dia mengatakan hal itu, seluruh suasana kembali hening. Para anggota kelompok 1 berdiri di sana, ekspresi mereka tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau urgensi. Melihat orang-orang Departemen ke-9, wajah mereka menunjukkan kesuraman. Mereka ingin bertindak, tetapi tidak berani. Reputasi Lin Yi yang buruk membuat mereka ragu untuk bertindak gegabah. Karena dia benar-benar seorang pria yang berani menyeret bahkan Tuhan ke dalam air. Keringat dingin menetes di dahi Robit. Pada saat ini, dia berada dalam dilema, tidak dapat bergerak maju atau mundur. Kamu hanya seorang pemimpin tim biasa di Brigade Garda Pusat, tidak punya kualifikasi untuk mengancamku. Lin Yi mengangkat alisnya dan melirik Robit. Auranya yang kuat menimbulkan rasa takut dalam diri Robit. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Urat-urat tangan Robit menonjol, dan ekspresinya berubah. Ambil tindakan, bawa dokumen-dokumen ini pergi. Bawahan di belakangnya bergerak setelah mendengar perintah itu, bersiap mengambil dokumen-dokumen yang tertumpuk di tanah. Ah! Tepat saat dokumen-dokumen itu disentuh, terdengar teriakan. Belati Lin Yi melesat maju bagaikan sambaran petir hitam, menusuk langsung ke tangan pria itu. Ah! Orang dari Departemen ke-9 mencengkeram tangannya dan berteriak, darah menetes ke dokumen. Suasana seketika menjadi tegang dan menegangkan. Para penonton di luar merasakan bulu kuduk mereka merinding. Mereka juga tahu bahwa grup 1 dari Brigade Pengawal Pusat tidak boleh diajak main-main, terutama pemimpin mereka, yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis dari neraka. Dan hari ini, mereka akhirnya menyaksikannya. Chen Zi sangat gugup. Awalnya dia ingin anggota kelompok 1 membujuk Lin Yi, tetapi mendapati bahwa mereka juga ingin pindah. Seperti busur yang ditarik. Atas perintah Lin Yi, mereka akan menyerbu tanpa mempedulikan apapun. Loyalitas tim ini tidak diragukan lagi. Namun bukan ke arah Brigade Garda Pusat. Kamu benar-benar berani menyerang Departemen ke-9. Kalau sebelumnya Robit marah, sekarang dia marah besar. Perilaku seperti itu jelas merupakan tamparan di wajahnya. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi kau tidak mendengarkan. Lin Yi tersenyum dan memberi isyarat pada Robit dengan jarinya, jika kamu tidak puas, kamu bisa melanjutkan. Pembunuhan dengan kata-kata. Lin Yi tidak peduli pada Robit. Kau akan membayar karena menentang inspeksi Departemen ke-9. Dengan kata-kata kasar yang tertinggal, Robit melambaikan tangannya, memberi isyarat. Ayo pergi. Atas perintah Robit, orang-orang Departemen ke-9 tidak berani berlama-lama lagi, menatap Lin Yi dengan pandangan sinis, lalu bergegas pergi. Para penonton pun pergi satu demi satu. Orang-orang dari Brigade Garda Pusat tidak mau terprovokasi, dan mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Bos, kurasa para pejabat akan memasukkan kita ke daftar hitam, kata Zhang Chaoyue sambil tersenyum.
Daftar hitam sialan apa, aku tidak peduli, kata Lin Yi. Kapan kelompok 2 akan tiba? Mereka berangkat besok dan akan tiba di sini lusa, kata Xiao Bing. Baiklah, mari kita istirahat beberapa hari ini dan menunggu kedatangan kelompok 2. Mengerti. Setelah itu, kelompok 1 dan Chen Zi menyegel kembali dokumen-dokumen tersebut, bersiap untuk membawanya kembali bersama. Adapun peralatan lain dan serum kelas E, semuanya harus ditinggalkan di sini untuk percobaan selanjutnya. Bunyi bip-bip. Pada saat ini, peralatan di pangkalan membunyikan alarm. Semua orang secara naluriah melihat dan menemukan bahwa pola gelombang di layar telah menjadi garis datar. Apa yang terjadi? Zhao Yunho bertanya secara naluriah. Subjeknya sudah mati. Mati. Semua orang agak terkejut, bahkan belum setengah bulan. Sebenarnya, saya sudah cukup puas karena ia bertahan selama ini, kata Chen Zi. Lagi pula, percobaan kami masih sangat sederhana, dan mendapatkan efek seperti itu sudah cukup bagus. Jika kita terus mengamati, kita perlu menangkap subjek baru. Hal ini tergantung pada situasinya, kata Chen Zi. Jika gorila betina itu berhasil melahirkan, keturunannya mungkin akan memiliki bentuk tubuh yang dimodifikasi sempurna, tetapi apakah itu akan berhasil atau tidak akan bergantung pada keberuntungan kita. Ketika Qiu Yuluo dan yang lainnya tiba, mereka bisa mengawasinya. Untuk saat ini, kita tidak membutuhkan eksperimen langsung. Tinggalnya ketua tim Qiu dan saya di pulau ini juga memudahkan pengamatan. Kau tidak akan kembali bersama kami. Kita baru saja mendapat petunjuk, ini saat yang kritis, dan aku belum bisa pergi sekarang. Lin Yi tidak berbicara karena Chen Zi lebih tangguh dari yang ia bayangkan. Karena kamu mengaturnya seperti ini, biarkan saja. Sore itu, orang-orang naga api kembali untuk beristirahat dan melihat Lin Yi. Kudengar orang-orang dari Departemen ke-9 datang. Bagaimana kalian menanganinya? Tanya Jiang Zengnan. Mereka tidak mencari saya, mereka datang untuk mengambil dokumen-dokumen itu, tetapi saya mengusir mereka. Sudah kuduga. Mereka tidak akan datang ke pulau itu untuk hal seperti itu kecuali ada tujuan lain, kata Jiang Zengnan. Tapi mengingat karaktermu, mereka pasti sedikit menderita, kan? Lin Yi terkekeh, tidak berlebihan, hanya sedikit darah yang tertumpah. Aku sudah tahu, itu pasti akan terjadi. Jiang Zengnan berjalan ke jendela, menyalakan sebatang rokok dengan santai, dan berkata, hal-hal ini tidak penting. Apakah ada petunjuk tentang orang yang menjebak kita? Tidak. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa dalang di balik semua ini tidak penting, yang penting mata si pembunuh benar-benar mirip dengan mataku, yang sangat aneh. Kamu agak terlalu memikirkannya, kata Jiang Zengnan. Mungkin hanya matanya saja yang mirip, mungkin setelah penyesuaian, bahkan Suster Yu sudah dioperasi, itu saja. Sialan, aku akan membunuhmu. Lu Yu mengumpat terang-terangan. Saya punya rambut yang alamiah, kapan saya pernah melakukan operasi plastik? Ya, milikmu sepenuhnya alami. Jiang Zengnan berkata, kalau pihak lain benar-benar mirip kamu, nggak perlu pakai topeng, cukup tunjukkan wajahnya dan biarkan kamera mengabadikannya. Itu juga merupakan poin yang masuk akal. Jadi, yang perlu dicari tahu sekarang bukanlah mengapa mereka terlihat seperti Anda, melainkan siapa provokatornya. Lin Yi mengangkat bahu, tapi aku tidak tahu siapa yang melakukan ini. Mungkinkah itu Mamen? Mungkin saja, tapi organisasi ini selalu melakukan eksperimen dan sepertinya tidak mungkin merencanakan hal seperti ini, kata Lin Yi. Sekalipun mereka punya rencana, mereka akan mengarahkan ujung tombaknya ke kita, bukan ke tim eksekusi asosiasi Gong Yuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.